Oke, terima kasih Pak Juanda. Halo, halo Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Sehat? Sehat ya. Pak, mohon maaf ini kayak agak telat ya. Biasanya kita mulainya 19.30 tepat. Oke, karena ada problem di teknis nih. Nah, saya mau langsung aja ke acara kita pada malam hari ini. Kita akan ngobrol tentang strategi cerdas optimalkan bisnis Anda dengan CRM tools. Benar nggak tuh bacanya? Oke, kita langsung aja. Kita ngobrol dengan Ibu Felicia Goli dari CMO Loyal. Nah, buat ini ya, buat eh, bisikan-bisikan sebelum spoiler-spoiler dikit. Jadi nanti Bu Felicia akan memberikan apa ya, kayak surprise gitu, hadiah gitu untuk Bapak Ibu yang secara aktif mengikuti iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Gitu. Saya undang langsung Ibu Felicia, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Devin. Suara saya clear ya, jelas ya. Clear, jelas banget. Oke, kita mau ngobrol sebelum kita mau, tadi saya udah kasih tahu sih sebenarnya judul kita mau apa, tapi sebelum itu boleh nggak dikenalkan dulu tentang Ibu Felicia ini dan kita akan ngobrolin apa malam hari ini? Oke, thank you Kak Devin sebelumnya. Thank you juga iCommunity yang udah invite saya pada acara malam hari ini. So happy bisa juga sharing sama teman-teman dari iCommunity di malam hari ini. Jadi kenalin, saya Felicia. Kebetulan di sini juga ada tim saya namanya Felicia. Bedanya cuma Felicia Goli kayak gitu. Nah, kita dari Loyal sendiri, kita memang fokusnya untuk CRM nih. Mungkin di sini ada yang udah paham, ada yang masih awam ya. CRM itu seperti apa sih? Gampangannya adalah kalau CRM itu gimana caranya dari kita segi pebisnis atau brand owner itu untuk maintain pelanggan kita. Jadi nggak cuma sekali beli doang atau dia FOMO doang beli produknya kita, produk or service ya tentunya ya. Tapi kita gimana caranya dia bisa purchase berulang. Seperti itu sih gambaran besarnya ya. Nah, strateginya seperti apa supaya istilahnya customer-nya itu bisa loyal ke kita sama kayak nama company-nya. Harapannya kan dia tetap beli ke kita terus kayak gitu. Nah, ini kita ulik nih nanti strateginya pada malam hari ini. Kiat-kiat apa sih yang perlu kita gunain? Tentunya secara digitalize ya, karena kan kalau era digital gini kita harus adaptasi sama perkembangan digital seperti itu. Oke, wah kayaknya udah nggak sabar deh, penasaran juga nih. Kebetulan di sini tuh juga banyak ada UMKM, terus ada juga yang buka bisnis kayak gitu macam-macam, Bu Felicia. Jadi mungkin untuk topik malam hari ini sangat cocok ya. Oke, kayaknya langsung aja, Bu Felicia silahkan. Oke, bentar. Mungkin sambil aku share screen ya. Aku siapin untuk share screen. Wait. Oke, layar aku udah muncul ya di teman-teman. Udah juga. Mungkin tinggal di Oke, full screen aja. full screen. Oke. Ah, Oke, selamat malam teman-teman semua dan Bapak Ibu yang udah join di malam hari ini. Thank you so much nih waktunya udah disiapin malam-malam gini yang seharusnya istirahat ya, tapi ternyata banyak banget yang masih pingin nambah ilmu lah istilahnya seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita santai aja ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau mau ada yang mau ditanyain atau yang dikepoin gitu ya, entah itu tentang materi malam hari ini atau ada pertanyaan seputar eh, gimana sih caranya untuk maintain customer atau kiat-kiatnya seperti apa? Itu bisa banget nanti di drop di kolom komen atau mau ke open mic juga boleh banget. Jadi seperti tema pada malam hari ini ya, mungkin aku langsung jam ke tema pada malam hari ini yaitu strategi cerdas optimalkan bisnis Anda dengan CRM tools. Mungkin bagi teman-teman nih, sorry.
Bagi teman-teman nih yang apa namanya, masih awam, CRM itu apa sih? CRM itu adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Jadi sebenarnya bahasa simpelnya adalah kalau kita lihat kata-kata di sini dari relationship berarti kita mau maintain nih, kita build atau create hubungan sama customer dengan caranya adalah kita buat nih, entah itu marketing effort atau secara digitalnya seperti apa supaya customer itu bisa ke-info atau terupdate sama apa sih sekarang yang kita kerjain, produk apa yang sekarang kita keluarin atau, sesimpel gimana caranya ketika dia beli produknya kita misalnya ada feedback, kita juga dapat tuh informasi tersebut. Nah, tentunya kalau misalnya kita ngomong customer relationship management, itu muaranya kita yang pertama banget itu harus tahu siapa customer kita. Kalau kita nggak tahu customer kita, tentunya kan pasti gimana cara kita maintain-nya, kenal aja nggak kenal kayak gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya kita ngomong nggak kenal, masa kita harus kenal satu-satu sebagai business owner? Mungkin kalau misalnya skalanya masih kecil atau kita menjaga day to day-nya memang jaga di toko, misalnya kalau punya toko gitu ya, itu kan bisa, Feli, kalau misalnya aku kenalan satu-satu. Tapi kalau misalnya ini sistemnya online bisnis gimana nih aku cara kenal satu-satu sama customer aku? Jawabannya sebenarnya simpel. Kita kalau misalnya kenal sama customer tuh nggak harus say hello atau beneran berkenalan langsung atau chat satu-satu ke customer. Tapi sesimpel kita tahu nih customernya namanya siapa, dia laki atau perempuan, dia belinya apa, atau sesimpel nama customer dan juga nomor HP-nya berapa. Karena kalau misalnya kita nggak tahu nih cara hubunginya mereka setelah mereka purchase ke kita atau beli ke kita itu seperti apa, ya gimana cara kita maintain, seperti itu. Nah, pada malam hari ini yang mau kita bahas itu secara CRM ini untuk mempermudah kita buat customer itu bisa engage sama kita atau kita punya relationship sama customer, itu tools-nya seperti apa? Kan nggak mungkin ketika customer beli kita mintain langsung nih nama nomor HP-nya. Itu kan agak susah ya. Mungkin bisa kalau di-create SOP-nya, tapi bakalan takes time dan juga uh, banyak effort lah ya. Apalagi kita misalnya nggak di tempat mungkin kalau mungkin kita jaga terus, mungkin masih bisa ke jalan tuh untuk SOP seperti itu. Tapi kalau misalnya staff yang atau pegawai yang jaga tokonya jadi nggak bisa ngumpulin data lagi karena pegawainya fokusnya cuma jaga toko atau cuma selling doang dan lain sebagainya. Nah, nanti kita ulik ya gimana caranya juga untuk uh, istilah kerennya itu istilah kerennya itu collect data customer-nya itu seperti apa. Karena penting banget. Mungkin kadang-kadang kita fokus ya, yang penting kalau kita bisnis ada penjualan lah, Vel ya. Gimana caranya? Pokoknya omset naik itu udah cukup sih kalau buat aku. Tapi kalau misalnya kalian berpikir gimana bisnis ini bisa sustain atau bisa tahan sampai up to 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, itu kan kita harus set strateginya ya, Bapak dan Ibu sekalian di sini. Nah, untuk set strateginya itu tentunya kita harus pegang data. Datanya tuh selain forecast penjualan apa aja tuh? Kita harus pegang data customer supaya kita tahu apa customer itu puas sih sama produknya kita, apa customer itu sekarang tuh tren yang lagi hits tuh apa sih? Apa produknya kita tuh masih relevan nggak sih sama customer? Nah, kalau misalnya kita mau ulik itu, kita nggak punya data customer, pasti tentunya nggak bisa ya, kayak gitu. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita harus paham yang namanya customer life journey atau fase hidupnya customer itu seperti apa sih? Kita yang mau create adalah customer looping. Ini kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian lihat ya di layar, ini kan gambarnya infinite ya. Jadi harapannya kenapa? Harapannya adalah customer itu bisa looping. Jadi dia sekali beli, dia beli lagi, sekali beli, beli lagi. Bahkan dia bisa merekomendasi produk atau service yang kita punya seperti itu. Kalau kita lihat nih muaranya dari yang pertama needs atau dibilang kebutuhan. Kenapa dia bisa beli? Karena dia kalau mungkin jual makanan, dia pingin makan misalnya, atau dia pingin coba kayak gitu. Jadi ada create kebutuhan atau kalau misalnya barang retail, misalnya nih beli apa? Beli laptop karena misalnya butuh laptop untuk kerja atau butuh laptop untuk kuliah misalnya seperti itu. Nah, sebelum dia beli, kalau kita masuk nih ke tahap yang namanya research,
otomatis research ini depends nih atau tergantung nih dari produk yang kita mau beli. Misalnya kalau kita jualan makanan, mungkin risetnya harganya berapa sih yang produk yang mau kita beli ini, makanan ini. Mungkin kalau nilai nominalnya itu lebih gede, kayak contohnya laptop, dia mau tahu spesifikasinya seperti apa, misalnya baterainya tahan berapa lama, terus RAM-nya berapa, dan lain sebagainya. Mungkin risetnya lebih panjang ya, kalau misalnya produknya itu relatif harganya lebih mahal. Nah, ketika dia research, dia melakukan pilihan nih, atau kita uh, masuk ke tahap select, atau dia pilih. Nah, setelah dia pilih, memutuskan untuk beli produk dari Bapak Ibu, nah dia baru move ke yang namanya purchase, atau membeli. Nah, nanti setelah membeli, dia dapat barangnya, dia pakai, dia coba telaah apakah ini barangnya dia satisfied, bagus atau enggak. Nah, dalam proses itu, sebenarnya kita juga bisa masuk tuh. Itu kan biasanya makanya ada yang namanya after sale service. Jadi ketika dia beli, itu kira-kira feedbacknya seperti apa? Ada yang tanyain dia happy apa enggak pakai produknya kita atau pakai jasanya kita. Nah, setelah dia mendapatkan justifikasi ya kira-kira dia cocok atau enggak, dia happy atau enggak, baru tuh dia bisa yang namanya merekomendasikan atau repurchase lagi. Nah, yang mau kita build kalau kita ngomong as a business owner atau as a brand itu kita harus buat customer looping ini. Jadi nggak cuma beli ya udah setelah beli istilahnya bodo amat gitu ya kayak dia mau suka atau enggak yang penting dia udah beli ya usah that's it. Kalau misalnya mindsetnya seperti itu pastinya dari segi customer bakalan kita capek tuh kita carinya menyasaknya tuh new customer terus. Padahal potensi besar kalau Bapak Ibu lihat brand-brand yang udah bahkan kayak puluhan tahun dan bertahun-tahun yang bisa sustain atau sampai sekarang itu ada, itu adalah brand-brand yang memang pemainnya istilahnya sangat mementingkan customer-nya tuh bisa balik lagi. Entah itu dia menjaga cita rasa, mungkin kalau makanan, kalau dia service itu customer service-nya bagus mungkin, dan lain sebagainya. Banyak variabel-variabel tergantung konteks dari tiap industri yang dia masukin. Nah, di malam hari ini ya, tadi kan kita udah ngomong nih tentang customer journey atau apa namanya CRM itu apa sih, Feli. Nah, sekarang kita mau bahas nih, apa platform yang cocok sebenarnya dan platform yang paling mudah yang pasti banget dipakai sama customer-nya kita. Mau tua, mau muda, mau senior, atau bahkan remaja, dan lain sebagainya, yang mereka tuh punya aksesnya dan kita gampang juga aksesnya. Jawabannya ada WhatsApp. Pastikan di sini, aku yakin mungkin komen aja. Pasti semuanya rata-rata eh, punya WhatsApp yang pertama, kalau misalnya punya handphone gitu kan ya. Dan yang kedua, pasti setiap hari membuka yang namanya WhatsApp. Mungkin kalau kita puasa sosmed itu mungkin ya. Atau kita nggak buka media sosial yang lain itu mungkin. Tapi kalau namanya WhatsApp ini ya, entah itu dari segi bisnis atau misalnya mungkin chat sama pasangan mungkin sama keluarga atau grup reuni dan lain sebagainya itu sangat-sangat media WhatsApp itu paling sering dibuka. Makanya kita coba pikir apa ya platform itu yang sering banget digunain sama customer pasti dibuka sama customer jadi responnya itu bagus kalau misalnya kita follow up-nya dari sana. Follow up itu apa sih, Vel? Follow up itu gampangannya adalah kita ketika sudah beli gitu kan ya, kita coba tanyain feedbacknya seperti apa, itu follow up. Nah, kalau misalnya based on data ya, kita ngomong data nih, kenapa kita pakai platform WhatsApp gitu ya untuk digital tools-nya ini. Nanti aku bakalan tunjukin dari WhatsApp-nya Bapak Ibu maupun untuk WhatsApp bisnis atau WhatsApp biasa, gimana caranya kita gunain, efektifin WhatsApp yang kita punya bisa jadi tools yang membantu kita untuk jualan atau retain customer atau build CRM sederhana itu. Nah, kalau misalnya based on data, ada 171 juta pengguna di internet dan 83% itu pengguna WhatsApp. Jadi itu kan masif banget dan rata-rata orang yang akses internet itu punya WhatsApp dan rata-rata
kalau misalnya HP zaman sekarang kan jarang ya yang nggak ada paket internetnya ya kalau misalnya dipakai setiap hari. Makanya kita pakai platform WhatsApp nih, Bapak Ibu, untuk malam hari ini untuk memaksimalkan dari segi cara menggunakan CRM. Mungkin kalau kita ngomong CRM ya, CRM ini susah nggak sih, Vel? Kok kadang-kadang orang itu udah takut dulu dengan bahasa-bahasa yang aneh, misalnya CRM, database, bahasa-bahasa yang asing gitu ya. Database itu pasti di pikiran mungkin Bapak Ibu, saya nggak ada nih Feli, database pelanggan atau database customer. Sebenarnya database customer itu sesimpel, Bapak Ibu kan punya tuh nomor-nomor customer yang di-save di kontak WhatsApp. Itu juga bisa dibilang database. Karena ekspektasi orang itu database itu dalam bentuk Excel, yang di-save di komputer, dan lain sebagainya. No, no, no. Sebenarnya sesimpel kontak WhatsApp kalian itu adalah database kalian. Nah, tinggal gimana caranya kadang-kadang kan kalau misalnya kita chat satu-satu kan capek ya, Vel ya. Atau kalau misalnya kita pasang status juga belum tentu dia add kita balik, ya kan? Karena kan kalau misalnya kita mau pasang status atau misalnya kita broadcast juga dari WA, itu kan mungkin untuk Bapak Ibu yang belum tahu ya, kalau kita jualan dari status sama kita jualan broadcast dari bawaannya WA bisnis itu kan juga ada broadcast tuh. Itu cuma kontak kita doang. Kontak itu gimana? Konsepnya file bukan yang kita save ya. Kalau kita save kan kadang-kadang kita misalnya aku save nih punya nomornya artis, dia kontak aku, tapi kan belum tentu tuh si artis nge-save kita balik, nomor kita balik. Nah, jadi yang dikualifikasikan sebagai kontak itu atau yang bisa lihat story WA kita sama dapetin pesan broadcast kita itu tentunya yang dua arah ya. Kita juga save nomornya dia juga save nomornya kita. Nah, itu kan biasanya kan relasi, teman-teman, keluarga yang save balik lah istilahnya. Tapi gimana nih, Vel, kalau orang-orang yang belum save balik, tapi kita punya nih nomornya, saya bisa chat, tapi dia nggak nge-save nomor saya. Nah, itu masih bisa dikasifikasiin sebagai database, entah itu customer, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di Loyal, kita ada platform nih, Bapak Ibu, yang namanya Wooblast, WOOBLAZZ. Nah, ini yang paling kanan ya, kalau di PPT ya, di layar, itu sebenarnya Wooblast. Jadi kita ada beberapa produk, salah satunya Wooblast. Wooblast ini adalah, simpelnya adalah platform web based. Kalau web based tuh gimana sih, Vel? Web based itu bisa diakses lewat website, jadi nggak perlu download apa-apa, simple. Bisa diakses di HP, di komputer, di tablet, di mana aja, pokoknya ada internet, itu bisa diakses. Nah, nanti tinggal masuk tuh ke platformnya, tinggal masukin nomor WA-nya Bapak Ibu, dapat OTP, nah itu bisa langsung digunain toolsnya. Nah, nanti seperti yang Kak Devin bilang ya, ada surprise tuh di belakang. Jadi Bapak Ibu bisa kalau yang ikutin sampai akhir nanti bisa coba gratis tuh platformnya kita seperti itu. Nah lanjut nih, kalau kita ngomong di Wubes ini kita bisa ngapain aja, Vel? Kan tadi udah input nomor WA itu ke platformnya. Terus apa yang bisa kita lakuin ketika setelah kita input nomor WA dan kita punya kontak WA? Nah, kita bisa pasangin yang namanya chatbot. Nah, mungkin di sini masih ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Chatbot itu apa sih? Chatbot itu gampangannya adalah membantu seperti kayak asisten digital. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ke Shopee gitu ya, ngechat salah satu merchant-nya. Itu kan kalau misalnya di chat, itu kan ada auto reply-nya. Nah, bedanya tuh apa sama chatbot? Kalau misalnya chatbot, itu kita ada opsi-opsinya. Jadi semisal send halo, nanti aku kasih contoh ya, mungkin di belakang. Halo, dia bisa tahu tuh namanya siapa. Oh, halo Kak Devin. Halo Kak Feli, misalnya seperti itu. Dia bisa tahu nama customer-nya berdasarkan apa nih, Fel? Berdasarkan nama WA-nya dia namain siapa. Jadi, kenapa kita butuh chatbot sebenarnya untuk bantu teman-teman kalau misalnya berbisnis gitu kan ya, itu kan kalau kita mungkin customer zaman dulu sama zaman sekarang itu berbedanya gini. Kalau zaman dulu, kalau misalnya belum bisa beli sekarang, dia bisa tunggu besok atau minggu depan atau besok lusa, dia masih sabar. Kalau zaman sekarang toko ini nggak bisa udah tutup gitu kan ya, atau nggak balas, ya udah aku coba cari toko lain atau bahkan aku langsung bisa beli check out langsung lewat marketplace. Nah, jadi persaingan begitu ketat, gimana caranya kita bisa mempertahankan customer? Salah satunya harus ada
bantuan digital. Nah, salah satunya pakai chatbot. Jadi kalau misalnya ada yang chat itu di WA-nya Bapak Ibu tanya, nah dia bisa sementara membalas. Jadi misalnya, halo, bisa minta price list-nya? Nah, si chatbot itu bisa bantuin untuk kirim price list-nya dulu. Sambil kan mungkin kadang-kadang kalau customer kan ada tuh yang chat, kita udah tidur jam 12 malam dia chat tanya harga. Nah, mungkin kalau zaman dulu itu nggak sopan nih customer-nya chat tengah malam. Tapi kalau zaman sekarang tuh hal yang wajar ya. Bahkan ada fakta membuktikan juga banyak banget orang-orang itu yang belanja atau check out itu di tengah malam kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya chatbot, istilahnya kita itu meningkatkan peluang terbelinya atau terjualnya produk atau jasanya kita karena terinform tuh. Nanti mungkin untuk prosesnya ketika operational hour, tapi seenggak-enggaknya kan kadang-kadang kan seperti tadi ya, ada customer looping di awal, itu kan sebelum dia memutuskan untuk purchase atau memilih, dia mau riset. Nah, posisi dia riset sebelum dia memilih, dia kan harus tahu price list-nya berapa, speknya seperti apa, atau kalau jasa yang aku dapat tuh apa aja sih. Nah, itu makanya penting juga di tempatnya Bapak Ibu itu juga punya yang namanya selain fast response yang pertama ya, kita punya FAQ. FAQ itu apa sih, Vel? FAQ itu singkatan dari frequently asked question atau lebih bahasa gampangnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang setiap hari pasti ada pertanyaan itu. Jadi kita bisa list gitu kan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu nanti bisa dijadiin sub di chatbot itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tersebut bisa terjawabkan sementara. Tapi sebenarnya kalau chatbot ini nggak bisa mereplace 100% ya manusia. Karena namanya robot ya beda sama human touch. Tapi dengan adanya chatbot itu bisa sangat membantu dari brand tuh efisiensi waktu dan efisiensi budget. Mungkin kalau zaman kita nggak ada chatbot gitu ya, kita nggak pasangin chatbot, kita butuh admin nih, admin shift 1, shift 2. Nanti kalau misalnya ada malam, ada admin malam dan lain-lain. Nah, itu kan juga makan kos ya. Kalau misalnya kita pakai chatbot, otomatis lebih efisien dari segi budget. Jadi bisa tergantikan dengan versi digitalnya seperti itu. Nah, tadi mungkin yang udah tahu ya kalau di WA Business juga ada auto reply. Apa bedanya sama chatbot? Gampangannya adalah kalau auto reply kan cuma greeting doang. Kalau misalnya kita chat kan ada tuh Bapak Ibu kalau misalnya chat WA-nya mungkin ada pebisnis atau siapa gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang kayak sales atau agent property itu kan biasanya sering kalau kita chat dia bakalan ada auto reply-nya. Halo, terima kasih sudah menghubungi. Saya Felicia. Saya sedang tidak ada di tempat, mohon tinggalkan pesan. Cuma gitu doang. Tapi kalau kita mau tanya price berapa atau produknya apa aja, itu kan nggak bisa tertanyakan. Kalau pakai chatbot, selain dia menyapa tentunya, kita bisa tanya. Jadi sambil nunggu orangnya nggak balas, itu masih bisa explore. Pencet satu, misalnya tanya price list. Sorry, pencet dua, misalnya kita mau lihat contoh produk dan lain sebagainya. Tapi memang itu depends banget atau tergantung banget dari FAQ yang udah kita susun ya, Bapak Ibu ya. Jadi semakin lengkap sub-sub frequently asked question yang kita bubuhin nih di chatbot bakalan semakin customer itu bisa explore lebih dalam seperti itu. Nah, ini kalau kita ngomong Bubes bisa bantuin apa aja sih secara digital kayak gitu ya. Tadi kan mekanismenya tadi tinggal masuk ke bubes.com ya. Nanti mungkin di tempatnya Velbo bisa bantu ini ya, chat platform kita namanya apa, nanti mungkin di akhir aja. Jadi bubes.com, terus diklik masuk, masukin nomor WA-nya, terus dapat OTP, langsung bisa masuk. Nah, itu bisa apa aja sih, Feli, untuk di Bubes ini bantuin kita sebagai brand owner untuk create CRM ini. Yang pertama yang tadi aku udah obrolan di awal, kita udah bisa support chatbot. Chatbot ini katanya simple ya, tapi bisa banget membantu dari segi profesionalitasnya kita sebagai brand. Kalau brand punya chatbot, at least dia merasa, oh ini dia uh, take care banget nih customer-customer yang approach dia. Jadi seenggak-enggaknya customer tuh bisa explore. Kadang-kadang kan juga ada ya kayak dia cuma mau tanya price list doang, kok lama banget dibalesnya, harus besoknya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada chatbot, itu harapannya bisa membantu dari segi fast respon dan juga
konten-konten yang memang istilahnya sering ditanyakan, isu bisa terjawabkan. Jadi sangat membantu lah, istilahnya kayak digital assistant versi WA kayak gitu. Yang kedua, nah ini nih yang kelihatannya simpel ya. Kita ada yang namanya smart broadcasting. Nah, nanti aku mungkin ulik lebih lanjut ya. Gimana broadcast ini bisa jadi salah satu tools CRM kita untuk build engagement antara brand sama pelanggan. Nah, sama yang ketiga ada yang namanya dynamic form. Nah, dynamic form tuh gunanya apa dan buat apa nanti kita bakalan ulik di next slide. Nah, kalau kita ngomong chatbot yang tadi aku bilang, jadi nanti kalau misalnya kita masuk chatbot, kita masuk ke Wooblast, tinggal masuk. Ini kan tampilannya kebetulan dari laptop ya, tapi nanti nggak perlu khawatir, untuk setup pun semua device karena kita web based, jadi bisa di laptop, bisa juga di HP, di tablet, macam-macam. Pokoknya ada internetnya bisa akses Wooblast kayak gitu. Jadi ini mekanismenya kita buat kontennya dan lain sebagainya. Dan nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu bingung where to start atau gimana sih cara ngisi chatbot dan lain sebagainya, bakalan ada tim dari Royal dan juga tim dari Wooblast gitu kan ya yang bantu kasih template-nya istilahnya. Kalau F&B tuh gimana? Kalau jasa tuh gimana? Kalau retail tuh gimana sih biasanya chatbotnya isinya? Nah, itu nanti bisa dibantu sama teman-teman seperti itu. Nah ini nih, aku kasih gambarannya ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih awam nih sama chatbot. Jadi semisal nih kayak di foto di paling kiri ya, kita mulai dari kiri. Katakanlah ada customer tuh ngechat WA-nya Bapak atau Ibu, halo, ini kan misalnya kayak restoran ya. Halo, dia bisa nyapa tuh langsung. Padahal kita nggak save. Even new customer pun dia bisa sapa. Halo, Maiga Yolanda, welcome to. Nah, itu nama bisnisnya Bapak Ibu bisa dicantumin. Jadi dia every new customer atau existing customer yang ngechat nomor WA-nya itu bisa disapa sesuai namanya. Nah, itu kan pasti orang lebih happy. Wih, kok bisa tahu kan saya baru new customer nih, kayak gitu. Nah, ini nih, ya terus di chat bubble yang kedua bisa kelihatan ya, ketik satu untuk daftar menu, ketik dua untuk reservasi, ketik tiga untuk bla bla bla. Dan ini bisa dilengkapi sampai up to 9 menu. Kan baik banget tuh 9. Biasanya sih rata-rata 4 sampai 5 ya udah mewakili ya. Takutnya kalau banyak-banyak juga customer bingung pencet nomor yang mana. Nah, ini dikasih contoh, misalnya satu, langsung tuh dia kirim buku menu. Jadi sesimpel dan se-effortless itu untuk customer bisa akses informasi yang memang di tahap research itu dia mau tahu gitu loh sebelum memutuskan untuk membeli. Bahkan kalau misalnya dia mau tanya lokasi, bisa share log nggak Kak? Kayak gitu. Nah, dia bisa baca ini terus info lokasi, dia pencet 4, terus dia hit tuh. Langsung di share location-nya. Jadi kadang-kadang ada juga kan yang ngechat di WA, Kak, minta tolong dong share log-nya dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Jadi bisa diisi apa ya, fleksibel mungkin kebutuhannya seperti apa, nanti bisa dimasukin di FAQ-nya di chatbot itu. Jadi kalau misalnya dari segi maintaining sama customer, ini nggak cuma untuk existing customer yang pernah beli ya, tapi sama new customer pun dia bisa ke inform, nggak bete nungguin kita balas gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya admin itu kan kadang-kadang, apalagi kalau admin restoran ya, kita ngomong F&B industry nih misalnya, itu tergantung banget nih sama kadang-kadang admin restoran tuh juga jadi pramusaji, jadi kasir juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya restonya rame gitu ya, misalnya kita ngomong restoran nih ya, itu nggak kepegang tuh. Padahal orang mau tanya lokasinya di mana karena kesusahan, bisa di-share log nggak? Padahal orang mau beli istilahnya, mau mampir kayak gitu. Tapi nggak dicuekin karena memang nggak ada bala bantuan istilahnya untuk pertanyaan-pertanyaan basic tersebut. Nah, kalau misalnya pakai chatbot di WhatsApp bisnisnya kalian atau di WhatsApp usaha kalian itu bisa terbantukan banget karena dia 24 jam ya, jadi nggak ada tidurnya. Jadi kebantu banget eh, kalau misalnya ada chat-chat inquiry yang masuk. Nah, selain chatbot nih, ada apa lagi nih? Nah, bentar. Kita ada yang namanya smart broadcasting. Smart broadcasting ini maksudnya gimana, Vel? Nah, mungkin aku ini ya, eh balik lagi di gimana caranya kita bisa ngingetin customer untuk dia bisa repurchase.
Mungkin kalau paling susah itu apa ya? Kita ngomong F&B misalnya. F&B gimana ya kalau dia udah nyobain supaya datang lagi? Nah, caranya ya kita kasih info ke mereka. Yang pertama kita harus punya datanya dulu ya. Nanti di akhir aku bakalan kasih tahu cara collect datanya seperti apa. Ketika kita punya data, dimasukin nih ke sistem. Kalau saya nggak punya data gimana? Punya kontak WA kan pastinya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kontak WA itu bisa juga loh kita import. Jadi ketika udah di-connecting nih ke Bubles gitu kan ya, nanti bisa di-import kayak gitu, di-import. Jadi orang-orang yang pernah chat di tempatnya Bapak Ibu atau kontak-kontaknya itu bisa langsung di-save di platform. Jadi nanti kalau misalnya tinggal broadcast, tinggal pilih mau broadcast kemana. Orang-orang semuanya yang pernah chat atau kategori tertentu itu bisa dikelompokin. Jadi untuk, bentar aku move. Jadi bisa dikelompokin, jadi pengelompokan datanya jadi lebih rapi. Atau kalau misalnya mau lebih effort lagi gitu kan ya, saya mau rapiin satu-satu. Kayak ada data Excel-nya nih, Feli, bisa nggak diimport ke sini? Bisa. Jadi untuk import data kontak atau data customer itu caranya banyak banget. Bisa langsung dari kontak yang pernah kita save di WA atau orang yang pernah chat itu juga bisa kita grab ya. Kita uh, masukin di database-nya tempatnya kalian gitu kan ya. Atau kalau memang udah punya database customer secara sendiri itu jauh lebih bagus jadi bisa pengelompokin oh misalnya ini customer Januari customer Februari tergantung pengelompokannya gimana ini aku kasih contoh ya ini klinik namanya Dr. Gregory Get Beauty nah dia pengelompokannya berdasarkan apa berdasarkan sorry ini hasil broadcastnya ya jadi hasil broadcastnya dia sukanya itu karena dia dokter dia mau kasih informasi-informasi ke existing customer-nya. Jadi ada survei, ini ada sosialisasi tentang monkeypox, dan lain-lain. Mungkin aku back ke sini. Nah, ini yang pengelompokan data. Nah, ini dia ngelompokin, oh ini muaranya customer yang pernah beli secara online. Ini customer yang CM, Jati. Nah, ini kan kode-kode khusus mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, ini aku mau kasih contoh. Broadcast-nya seperti apa nih, Feli? Nah, broadcast ini sebenarnya adalah marketing effort untuk kita maintain. Nah, pertanyaannya nanti mungkin sambil explore ya. Tiap industri pasti yang pertama, bahan yang di broadcast itu pasti akan berbeda. Yang kedua, intensitasnya juga berbeda. Tergantung apa? Tergantung konsumsinya. Kalau mungkin barang retail kayak aku kasih contoh tuh ada pouch kan yang kekinian kayak vape dan lain-lain. Karena itu dikonsumsi setiap hari, otomatis ya dia bisa intensitasnya lebih tinggi karena dia barang consumer good gitu kan ya. Jadi bisa di broadcast misalnya seminggu sekali atau bahkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung ya mau di broadcast apa. Nah, kalau misalnya dia kayak klinik, dia jasa, ya tergantung ada promo atau enggak, atau mungkin ada treatment baru, dan lain sebagainya. At least kalau klinik itu biasanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Sama mungkin kalau misalnya apa namanya bisnisnya itu lebih ke kayak community atau misalnya mau ngeinfoin, nah itu juga bisa tuh buat nge-broadcast kan nggak mungkin dicat satu-satu gitu kan ya. Nah plus poinnya apa kalau pakai smart broadcasting dari Wubes? Bedanya kan kalau di BA juga ada broadcast tuh file. Yang pertama kalau Bapak Ibu lihat ya kayak contohnya nih yang paling tengah bisa dilihat. Halo Kak Felicia, ini promo 10-10 seri beauty, dia bilang gitu kan. Nah, ini dia bisa manggil, kok tahu ya namanya Felicia. Jadi, kesannya di customer tuh nggak kayak broadcast, tapi memang ada admin yang follow up. Jadi kan experience-nya beda tuh kalau kita di broadcast, misalnya kayak di, apa ya, yang sering broadcast, kayak contohnya agent property tuh sering broadcast ya, promo, eh UTJ diskon 10% bla 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 untuk unit ini kelihatan banget kalau broadcast. Kadang-kadang kan dari kita sendiri kalau terima broadcast aduh merasa aduh males deh bakal siap dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dipanggil namanya terus dia tahu nih misalnya kita pernah beli apa dan lain sebagainya jadi kayak ada variabel-variabelnya itu pasti chatnya jauh lebih menarik. Sama yang paling penting
untuk broadcasting ini penting banget ketika kita udah punya data customer dan kita bisa broadcast, itu dijaga untuk tidak spamming. Dalam arti spamming itu seperti apa, Feli? Spamming itu konten yang sama nih, misalnya promo PSBB ini ya yang paling kiri. Itu aku broadcast ke tempatnya Kak Nadia misalnya, itu 10 kali. Dalam sebulan tuh saya broadcast 10 kali intensitasnya, konten yang sama. Felis selalu kasih suggest untuk konten yang sama, kalau kontennya belum ada perbedaan, jangan di broadcast lagi. Kenapa? Karena dia udah tahu tuh kalau misalnya udah kebaca. Karena kalau kita ngomong broadcast, itu kan kekirim tuh di chat roomnya bapak sama ibu gitu kan ya. Selama nomor WA-nya valid ya tentunya. Nah, karena di tempatnya Bubes juga ada pengecekan ketika kontak ditarik, berarti dimasukin ke sistem, itu ada pengecekannya. Kita misalnya punya 1.000 kontak, nah kadang-kadang itu nggak 1.000 kontak itu nggak aktif semua. Nah, di Bubes kita bisa milih, oh dari 1.000 itu ternyata cuma 700 yang aktif, yang masih ada nomor WA-nya. Itu kita bisa lihat, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomong broadcasting, bedanya apa, Vel, sama broadcasting pada umumnya? Dan gimana caranya kok di broadcasting ini bisa sebagai tools salah satu effort kita untuk build relationship sama pelanggan? Karena gini, yang pertama dia tahu promo terbaru, info terbaru, dan kita juga bisa dari smart broadcasting ini detect namanya. Jadi dari segi pelanggan, dia tahu, oh aku ini dijadiin diingat namanya, atau bahkan kalau kita bisa customize lagi, gitu kan ya, karena kan tergantung data ya, semakin datanya kita tuh semakin lengkap, otomatis dalam pesan broadcastnya kita tuh bisa dibuat selengkap mungkin. Jadi, ini kan tentunya halo Kak Felicia. Jadi nanti ke nomornya Feli bakalan manggil halo Kak Felicia, ke nomornya Kak Devin dipanggil halo Kak Devin, dipanggil ke nomornya Kak Nadia dipanggil halo Kak Nadia. Kayak gitu. Jadi benar-benar satu-satu semuanya dipanggilin satu-satu sesuai data atau nama kontak yang kita save seperti itu. Jadi kesannya atau feelingnya gitu kan ya, customer itu juga diperhatiin. Nah, repurchase-nya di mana nih, Vel? Ya, tergantung konten. Kalau memang kayak ini ya, langsung to the point. Promo PSBB, beli 3 gratis beli 5 gratis 1. Promo 10-10. Nah, itu kan kelihatan. Biasanya aku selalu sisipin dan aku selalu suggest ke klien-klien karena nature-nya orang Indonesia nih kurang gemar membaca, tonjolin di kontennya. Entah itu foto, video, atau file. Tapi sih rata-rata aku selalu suggest foto ya, supaya nggak berat istilahnya. Kalau misalnya customer lihat itu ngeloadnya nggak lama kayak gitu. Foto, video, anak-anak kita foto, fotonya dibuat semenarik mungkin karena ketika kita dapet job itu kalau misalnya ada foto sama tulisan pasti orang lihat fotonya duluan. Kalau fotonya menarik baru dia baca tuh tulisannya. Fotonya udah menarik, nah baru tulisannya jangan panjang-panjang. Sama harus ada yang namanya CTA. CTA itu apa? Call to action. Jadi ketika dia lihat, dia tahu kalau dia minat, dia balas. Kalau dia nggak minat, di read doang. Atau bukan nggak minat sih sebenarnya, tapi belum butuh sekarang. Ya udah, dia keep, dia back lagi. Karena gini, konsep dari kita ketika broadcasting, ini berdasarkan experience dari klien-klien kita ya. Dia broadcast nih hari ini. Mungkin yang bales cuma, katakanlah dari 200 broadcast, yang bales cuma 100. 100-nya ngerit doang. Tapi apa pertanyaannya 100 yang ngerit doang tuh pasti nggak akan beli? Belum tentu. Karena kan dia seenggaknya udah tahu nih info. Oh, si ini lagi jualan, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kan mungkin kita kasih tuh, eh misalnya open PO, misalnya open PO terakhir tanggal 20 ya, last ordernya, misalnya gitu. Ya udah, dia merasa ini kan masih tanggal 14 gitu kan, ya belum tanggal 20. Ya udah, nanti kalau misalnya tanggal 20 dia bisa lihat lagi tuh chatnya. Terus dia reply, misalnya tanggal 20 ini masih bisa order nggak? Kayak gitu. Jadi efek dari broadcast, mungkin kalau kita pernah cobain iklan, kita pernah cobain IG boost kayak gitu, itu kan ya udah kalau misalnya kita lihat iklan atau apa, ya udah keputusannya kita swipe up sekarang atau nanti iklannya hilang.
Nah, kalau misalnya di broadcast itu efeknya tuh bisa berhari-hari. Jadi kalau misalnya kita broadcast hari ini gitu kan ya, testimoni dari klien-klien ya, kita broadcast hari ini, efeknya itu bisa sampai seminggu sampai 2 minggu, tergantung promonya kita buat. Kalau misalnya konteksnya promo ya, promonya tuh kita buat berapa panjang, berapa lama. Kalau promonya seminggu ya berarti bisa dalam seminggu tuh ada yang tanya, nggak hari itu waktu kita broadcast, tapi besoknya, besok lusa tuh dia bisa tanya. Paling gampang apa? Paling gampang itu kayak contohnya retail. Kalau misalnya kayak Seri Beauty ini contohnya klien aku juga, itu dia mungkin tanya-tanya juga, tanya-tanya sama yang paling penting gini, di tempatnya kita juga tahu. Karena kalau kita broadcast via WA gitu kan, ya kita kan nggak tahu siapa aja yang bales, itu pasti pasti nggak ada datanya ya, ya tinggal scroll aja file siapa aja yang balas ya kelihatan. Kalau di Wooblast karena kita bentuknya platform, kita bisa tahu nih siapa aja yang balas, yang nggak balas siapa, dari hasilnya dari berapa persen kita, misalnya 200 orang kita broadcast di hari ini, berapa persen yang balas itu kelihatan semua. Jadi kita bisa evaluasi kira-kira kalau rate balesnya turun, itu salahnya apa ya? Apakah promoku tidak menarik? Ataukah eh, angkanya kepanjangan? Oh, kok angka? Copywriting-nya kepanjangan, dan lain sebagainya. Itu pertimbangannya banyak. Nah, mungkin nanti step yang kedua adalah, Vel, aku udah punya kontak, tapi kontakku udah jenuh nih. Gimana caranya aku nambah kontak atau nambah database? Nah, nih kita masuk ke yang kedua, yang namanya dynamic form. Nah, kalau kita ngomong dynamic form, itu apa sih, Vel, sebenarnya? Gampangannya adalah, ini tuh sebenarnya form. Kalau kita lihat kan formnya kayak form ini ya, kayak form Google Form. Bedanya apa, Vel, sama Google Form atau form-form pada umumnya? Yang pertama, di tempatnya kita, formnya itu bisa eh, kita custom. Kita custom sesuai di backgroundnya dan lain sebagainya. Itu kan minor ya, maksudnya dalam arti kalau misalnya kita custom. Tapi di tempatnya kita formnya itu ada auto reply-nya. Auto reply seperti apa? Jadi kalau misalnya kita create platform tersebut, sorry, kita isi, misalnya nih, aku isi atas nama Felicia, nomor WhatsApp-nya sekian, bla bla bla, aku isi, aku submit atau aku klik apa namanya, oke. Nah, itu bakalan ada auto reply atau istilahnya bukan auto reply, sorry. Ada trigger chatnya langsung. Jadi langsung dari segi brandnya atau nomor yang kita daftarin itu ngechat, halo Kak Felicia, terima kasih ya sudah daftar atau sudah klaim promo atau apa kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong form, karena bentuknya link, itu bisa macam-macam. Bisa kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha restoran, ditaruh tuh di QR-QR-nya, linknya tuh ditaruh di meja-meja, di QR, nanti kita kasih tuh caranya dapetin database customer lagi ya. Bu, kalau Ibu isi QR ini nanti free es teh. Oh, cuma gitu ya? Oh, lumayan ya, berarti nggak usah beli minum. Nah, mungkin dari segi tempatnya kita, oh, cuma es teh kok. Mungkin cost-nya, jadi cost marketingnya adalah free es teh tersebut. Tapi yang kita dapat adalah data customer, di mana data customer itu ada kemungkinan, nanti kalau misalnya kita ada menu baru, kita ada produk baru, kita bisa promosi gratis ke mereka. Karena dia sudah menjadi data customer-nya kita. Se-effortless itu, dengan trigger cuma katakanlah free beverage, free es teh, atau misalnya free voucher, dengan SNK berlaku. Free voucher juga bisa. Saya di-scan, ya isi formnya cuma nama nomor HP mungkin, nanti dapat e-voucher Bu, e-vouchernya nanti langsung kekirim di tempatnya Bapak atau Ibu. Nah, nanti kalau misalnya mau tahu ya experience-nya dynamic form seperti apa, nanti timnya Loyal Velbo bakalan kirim link, Bapak Ibu bisa contoh. Nah, bisa klik untuk dapetin e-voucher dari Loyal untuk klaim token gratisnya ya, untuk bisa pakai aplikasinya kita, sorry, platformnya kita. Gitu. Oke, mungkin supaya aku nggak ngobrol sendirian ya, ini kita mungkin bisa lihat di chat room ya, Kak Devin ya. Mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan.
Iya nih, bener banget. Udah mulai ada pertanyaan. Jadi sambil kita mix ya sama pertanyaan yang ada. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Arjo. Oke. Hmm, Oke. Seperti apa gaya manajemen chat untuk sebagian masyarakat yang sering salah baca atau salah nulis? Nah, ini kayaknya tadi udah dijelasin ya. Karena kalau kesadaran baca atau satu kalimat aja salah, bagaimana bisa berkomunikasi secara efektif. Soalnya kadang kalau chatnya kepanjangan juga orang-orang kan jadinya pakai cuman baca awal sama akhirnya aja. Intinya apa nih gitu. Terus abis itu ada pertanyaan dari Perkes Pasifisa. Apakah CRM tool ini dapat diimplementasikan untuk layanan B2B? Pelanggannya ini adalah wholesaler yang bukan pengguna langsung. Terus habis itu ada lagi pertanyaan dari Pak Anjo. Bagaimana cara mengirim chat broadcast agar nggak dianggap spam? Ini juga sering banget ya jadi sebuah apa ya, nggak bisa dibilang nggak bisa dibiarin aja tapi juga bukan yang problem juga karena kadang kalau misalnya terlalu sering spam itu bisa kayak langsung dihapus gitu atau bahkan blok blok nomor meskipun kita awalnya suka banget tuh sama jasa mereka atau produk mereka. Terus ada lagi pertanyaan dari Pak Raditya. Malam Civel, salam kenal. Izin tanya, berdasarkan pengalaman Civel, metode update saat ini untuk CRM tuh boleh tahu apa? Karena CRM pada umumnya berdasarkan basis data customer agar tepat sasaran. Apakah contact center atau pooling data melalui Excel masih dibutuhkan? Kalau nggak salah, sebelum CRM, namanya ada point reward. Soalnya, Ci, saat ini beberapa perusahaan mengembangkan CRM secara internal. Mohon revisi saya kalau saya salah ya. Nggak salah, Pak. Di sini nggak ada yang salah. Semua pertanyaannya boleh ditanyain, nanti dijawab gitu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nih, terakhir. Aku sudah pakai Kiskus. Oke. Kiscus? Kiskus? Apa ini, Pak? Mungkin nanti boleh di ini ya Pak ya, open mic biar bisa lebih jelas. Apakah ini bisa menjadi pelengkap? Apa aja fitur pelengkap yang tidak ada di Kiskus selama ini kalau kita mau broadcast, kita diharuskan mendapatkan approval dulu dari Kiskusnya. Kalau dianggap spam, maka nggak di-approve. Lalu kalau kita pakai Wubis ini, apakah nomor kita akan di blacklist oleh WA? Mohon pencerahannya. Oke, pertanyaannya cukup Oke, banyak. Feli, benar. sangat menarik dan sangat banyak. Monggo, silakan. Oke, siap. Mungkin ini ya, mulai dari tempatnya Pak Arjo nih. Ini kan cukup panjang ya. Mungkin lebih ke ini ya Pak ya, kalau aku simpulin, gimana sih cara berkomunikasi secara efektif. Itu benernya tergantung industri ya. Jadi dalam arti tiap industri itu pasti punya cara penyampaian atau gaya komunikasinya masing-masing. Kalau kita ngomong, mungkin kalau lebih enak Pak Arjo bisa kasih contoh aja, yang mau dikasih contoh itu industri mana. Karena kan kalau misalnya tiap industri beda-beda, kalau kita B2C, itu pendekatannya mungkin bisa lebih santai gitu kan ya. Kita bisa memposisikan gaya bicaranya itu kayak gaya bicara anak muda, atau yang lebih friendly, atau sebagai teman, atau as a friend kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya pendekatannya adalah customer-nya itu B2B, otomatis kan bahasanya harus relatif lebih formal ya, dan lebih Boleh straightforward. saya ini lengkapi Boleh, jadi boleh. supaya jelas. Ya, jadi ya untuk pertanyaan saya yang pertama ini maksudnya ke B2C, jadi customer yang mungkin cenderung gaptek dan sering salah baca atau salah ketik atau salah ngomong itu dan segala macam. Jadinya kalau lewat chat mungkin tadi udah disebutin ya malah jadi semakin kacau. Mm-mm. Kalau lewat telepon atau video call pun juga kadang-kadang juga malah makan terlalu waktu lama karena mereka sendiri juga nggak ngerti mesti ngomong gimana. Walaupun dari sisi eh, perusahaan dari kami gitu dari customer service sudah siap gitu dan itu bisa bikin conversation jadi terlalu panjang sehingga customer-customer lain yang mestinya juga harus dilayani jadi tidak terlayani jadi kan seolah-olah dia tuh hanya satu-satunya customer padahal kan kita juga punya customer lain gitu. Jadi gimana supaya tidak terlalu lama cukup efektif karena ya memang sulit ya saya tahu ini karena orang itu kan macam-macam ya latar belakangnya tapi ya memang challenge di situ. Jadi saya
Bener. Kok boleh tahu bisnisnya apa nih, Pak Arjo? Ya, jadi retail lah. Jadi Oke, retail misalkan ya. customer expect-nya satu hal, tapi sebenarnya dia salah ngomong, atau salah pemahaman atau apa. Jadi ya gitulah komunikasi. Oke, got it. Paham. Jadi mungkin gini, kalau kita ngomong tentang komunikasi, kalau mungkin konteksnya tuh retail, misalnya mau disambungin nih sama chatbot supaya nggak memakan lama ya, kalau kita ngeladenin satu customer yang istilahnya rumit, nggak paham-paham gitu kan makan waktu dan jadinya customer yang seharusnya potensial ke-skip istilahnya seperti itu. Nah, memang dari segi brand owner kita juga harus milah-milah. Makanya sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu di sini pakai chatbot gitu kan ya, itu pasti tantangannya adalah ada orang yang nggak tahu, itu pasti. Jadi biasanya makanya untuk beberapa bisnis itu tetap kita kasih opsi untuk si manusia manualnya ini bisa masuk nih tengah-tengah chat. Jadi semisal tuh, tadi kan aku kasih contoh ya, mungkin bentar aku slide di belakang. Nah, yang ini kan ada ketik satu menu, ketik dua apa, ketik tiga apa. Nah, ketik empat itu misalnya bicara sama admin. Jadi dia nggak perlu tanya lagi satu dua tiga kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya empat bicara dengan admin nanti dapat auto responnya apa tuh? Nanti kan balasannya dapat. Misalnya Bapak untuk bicara dengan admin, kalau misalnya mau call bisa hubungin ini. Tapi kalau misalnya nih di brand ownernya sendiri memang memutuskan terima call supaya tidak ribet, ya udah kita paksa, dalam arti bukan kita paksa sih, kita kasih alternatif lain, misalnya hubungi WA yang ini. Jadi kita sendiriin nih misalnya di redirect mungkin ke person in charge yang berbeda, itu juga bisa. Tapi untuk masalah penulisan itu aku bisa bilang memang kalau misalnya tantangannya itu kita bisa pakai kata-kata yang nggak perlu bertele-tele. Jadi jangan kalau misalnya kita retail paling apa tuh yang di display ya udah katalog, katalog harga mungkin atau katalog produk gitu kan ya. Terus diskon bulan ini mungkin kalau misalnya ada diskon berkala gitu kan ya. Terus tiga misalnya eh, cabang-cabangnya di mana aja. Jadi chatbotnya jangan dibuat terlalu panjang supaya orang nggak bingung. Dan di tempatnya kita tuh juga bisa. Jadi kalau misalnya orangnya belum paham gitu kan ya, dia kan ini harusnya kan ketiknya cuma satu. Terus ada yang bales tuh, iya oke kayak gitu ya. Nanti kita juga ada yang namanya chatbotnya yang bantuin, halo kakak, mohon tulis perintahnya dengan benar, ketik angkanya. Jadi di redirect. Tapi memang, seperti yang aku bilang, meskipun kadang-kadang teknologi ini, kalau misalnya memang customer-nya nggak paham, harus dibantu sama SDM. Seperti itu, Pak Arjo. Mungkin menjawab atau ada pertanyaan lain? Untuk pertanyaan pertama kan serasa cukup lah. Mungkin nanti Oke, bisa pertanyaan yang kedua atau yang berikutnya. siap. Oke, ini aku next ke tempatnya Purchase Pacifica. Apakah CRM tool ini dapat dibandingkan B2B dan pelanggannya ini adalah wholesaler, bukan pengguna langsung? Question. Jadi kalau kita ngomong CRM tool, actually CRM tool tuh ada dua sisi ya. Kita sama end customer, sama kita sama internal. Nah, kalau end customer-nya tuh B2B, tentu aja pendekatannya pasti berbeda. Nah, CRM itu sebenarnya bisa both diimplementasiin meskipun bisnisnya itu B2C atau B2B. Kalau misalnya pengguna atau dia wholesaler di tempatnya Bubes itu kita juga ada tuh namanya Bubes CRM yang kita bisa bantu untuk tracking nih. Kan kalau misalnya wholesaler, kebanyakan kan mungkin ada salesperson-nya ya, yang PIC-nya lah istilahnya untuk bantu selling, atau ada juga yang memang di cut off gak ada sales-nya, tapi langsung dari brand owner langsung ke wholesaler. Nah, biasanya kalau dari brand owner langsung ke wholesaler, gunanya broadcast ini untuk CRM-nya tuh untuk maintain, misalnya update produk,
kayak gitu kan. Kalau mungkin wholesaler update produk baru, nah di broadcast tuh ke list wholesalernya kan biasanya kan listnya mungkin nggak sebanyak dari kita kalau jualan ke end user kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita punya salesperson, nah ini juga bisa digunain untuk istilahnya Bubes ini untuk bantuin em, tracking nih pipeline dari si sales. Oh, saya sales misalnya punya prospek wholesaler A. Dia input nih, dia mau beli berapa, progresnya seperti apa. Nah, itu bisa di-capture dengan CRM tool. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau open mic nanti mau diskusi lebih lanjut bisa banget ya di tempatnya Purchase Pasifika. Intinya kalau Benar. saya B2B ya gimana? Enggak, kalau misalnya nanti kurang jelas bisa langsung open mic aja. Benar-benar. Nanti biar tahu sebenarnya problemnya apa sih gitu. Hmm. Oke, kita langsung ke next question. Oh, ini tempatnya Pak Arjo yang tadi ya, kalau dianggap spam. Oke, jadi di tempatnya kita juga ada link unsubscribe. Jadi itu lebih ke ini ya, kalau ngomong link unsubscribe itu opsional dipakainya, bisa digunain dan bisa nggak digunain. Nah, kalau misalnya spam, itu tergantung juga. Makanya tadi aku udah bilang kan, jangan nge-broadcast materi yang sama berulang kali. Atau intensitas broadcastnya tergantung nih, kalau misalnya retailer mungkin seminggu sekali masih oke ya. Tapi kalau misalnya kayak setiap hari broadcast, nah itu bisa dikatakan cukup berlebihan kayak gitu. Jadi intensitas broadcast ini juga harus diperhatikan tergantung segmen yang kita masukin. Mungkin kalau retailer, aku selalu suggest misalnya dia consumer good gitu kan ya, itu seminggu sekali dibuat pokoknya copywriting-nya menarik untuk update itu udah cukup seperti itu. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau misalnya mau dimunculin nih link unsubscribe itu bisa. Jadi kalau dia klik itu nanti berhenti nggak terima broadcast. Jadi dia memang nggak prefer untuk di broadcast itu bisa. Jadi kita melindungi juga dari segi customer supaya saya dikeluarkan dari list broadcastnya. Istilahnya seperti itu. Mungkin menjawab Pak Arjo atau mau open mic lagi? Ya, jadi maksud saya begini, mungkin kalau bisa menggunakan pendekatan seperti yang ada di media sosial ya, misalkan hanya broadcast di waktu tertentu, misalkan di breakfast time atau lunch time atau dinner time gitu yang dianggap lebih efektif. Jadi tidak dianggap spam atau mungkin dengan cara yang lebih yang menarik gitu, misalkan tampilan kontennya gitu. Apakah bisa sebagai workaround? Jadi tidak harus. Oke, paham-paham. Jadi lebih gimana caranya kita nggak di, di refer sebagai spam gitu ya, mungkin lebihnya ya. Oke, kan kalau tadi kan teknisnya bisa nggak kita ada satu link yang mungkin dia dikeluarin dari list broadcast lah ya. Kalau misalnya untuk spam, ini memang tergantung marketnya lagi ya. Kadang ada market yang sensitif, ada yang market yang ya biasa aja memang cara jualan kayak gitu mungkin bisnisnya. Makanya tergantung market. Kalau misalnya kita ngomong retail ya, tadi kan Pak Arjo bilang retail soalnya. Kalau retail, yang pertama berdasarkan pengalaman saya itu kalau dia barangnya memang fast moving, sering dikonsumsi kayak contohnya yang aku contoh ini dia pots atau memang barang yang dikonsumsi setiap hari, itu kita bisa di 1 minggu sekali broadcast di list grup kontak yang sama itu bisa. Tapi kalau misalnya dia adalah barang kayak contohnya makanan kayak gitu kan ya. Nah, itu cukup katakanlah 2 minggu sekali, sebulan sekali untuk infoin aja produk terbarunya apa atau promo terbarunya apa seperti itu. Sama yang paling penting sebenarnya kenapa orang itu bisa eh, mengklasifikasikan kita sebagai spam itu biasanya aku temuin, aku nggak mau sebut nama brandnya, itu ada dia itu setiap hari broadcast itu cukup sebenarnya. Kalau tiap hari broadcast dan memang customer-nya tipikal happy untuk diinfo seperti itu nggak apa-apa karena memang ada klien aku yang tipikal customer-nya itu aku mau diinfoin kayak newsletter gitu setiap hari itu ada. Tapi ada tipikal customer kalau kita selling terus promo yang sama atau gambar poster yang sama dikirim ulang berkali-kali harapannya supaya mereka beli, maksa beli, itu malah nggak works.
Karena seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya kalau poster itu dikirim sekali, dan itu kan udah kelihatan tuh masa berlakunya, dan dia juga udah baca kan, udah di-read, ya udah kita tinggal istilahnya lihat efeknya. Yang penting kita udah masuk tuh di chatroomnya dia, karena beda kalau kita masuk di personal chat gitu ya, di broadcasting ini, kita bisa mainnya itu karena gini, kita udah ngelakuin study ya. Kalau misalnya rata-rata, aku nggak bilang semua ya, rata-rata ketika orang dapet chat, selama chatnya itu tidak mengancam, gitu kan, dia kayak misi paket, kirim APK, misi apa, kayak gitu, kirim undangan. Istilahnya kelihatan lah, oh memang saya pernah beli di sini. Makanya aku juga, oh ya ini aku juga suggest ya, teman-teman atau bapak dan ibu sekalian di sini, broadcastnya yang bisa di broadcast itu memang customer yang pernah connect sama brandnya bapak ibu. Jangan stranger. Nah, nanti kalau misalnya stranger, itu aku ada hacknya lagi sendiri. Mungkin kalau stranger ini dipakainya untuk lebih ke B2B ya, untuk cari approach klien, misalnya new client. Nah, kita paham tuh, kan butuh tuh aktivitas kayak gitu. Itu juga bisa pakai smart broadcasting. Nah, kalau kita approach-nya kayak retailer tadi, itu kita suggest-nya pasti memang broadcast-nya ke customer yang pernah connect, atau sebenarnya tadi yang dynamic form itu selain ditaruh di offline store, itu bisa ditaruh saat iklan. Jadi kita iklanin tuh satu poster. Anda mau misalnya laptop gratis, yuk swipe up. Nah, kita kasih clickbait. Memang kalau kita CRM itu pasti kan sebenarnya under umbrella-nya itu kan dari ilmu marketing ya. Kalau kita ngomong ilmu marketing, kita harus juga kasih secara psikologi gimana kita kawinkan antara marketing campaign sama kita bisa memaintain database itu. Nah, caranya adalah untuk grab attention-nya mereka, kita kasih clickbait tuh. Misalnya kita kasih satu poster gitu, kita iklanin. Biasanya Bapak Ibu kalau ngiklan di mana? Ke iklan kan biasanya di direct langsung ke WA, dia langsung chat. Nah, ini di directnya ke form. Kita isi, kita bilang, saya mau laptop gratis, yuk isi form ini nanti untuk dapetin vouchernya. Jadi kita kirim e-voucher, nanti mungkin kita bareng-bareng ya. Aku kasih contoh. E-voucher tuh maksudnya gimana? Jadi dia diisi sama yang tempatnya kita kan tadi aku udah bilang ada pengecekan apakah nomor WA-nya itu valid atau enggak. Sama kita tulisin nih, mohon lengkapi dengan nomor WA Anda karena voucher akan dikirim ke nomor WA Anda. Kan kelihatan tuh flow-nya jelas. Nah, dari kita dapat datanya, dari tempatnya customer dapat vouchernya. Tapi nanti vouchernya ya jangan dikasih gratis ya, nanti banyak bagi-bagi laptop gitu ceritanya. Kita kasih SNK-nya gratis, bisa ini vouchernya bisa dimasukin dalam undian, nanti undiannya di akhir tahun, misalnya seperti itu. Ini bisa berlaku vouchernya misalnya ada purchase di bukan produk, di toko kami misalnya gitu. Kita kasih SNK-nya berlaku lah. Yang penting kan dia dapat vouchernya, kita nggak bohong ya. Clickbait-nya jangan terlalu bohong istilahnya. Kita kasih clickbait, tapi tetap ada SNK berlaku. Vouchernya ini valid ketika bla 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 kayak gitu. Nah, itu kan dia terinfo sama nomor kita yang kita buat broadcast. Nah, dia secara sadar juga kan ngasih nomor WA-nya waktu itu. Nah, ketika kita broadcast data-data existing yang pernah beli, data-data tersebut yang pernah ngisi formnya kita dari iklan atau dari mungkin dari waktu dia ke offline store kayak gitu ya, itu dia merasa nggak curiga, dalam arti nggak merasa kita spam. Dalam tanda kutip, spam itu juga yang pasti kita nggak boleh ini ya, nggak boleh terlalu, oh aku pokoknya mau campaign ini berhasil, jadi aku kirim berulang secara terus-menerus kayak gitu. Nah itu yang indikasinya spam dan aku memang nggak rekomen seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Pak Arjo ya. Oke, ini ada Ya, pertanyaan terima kasih, dari Bu. Raditya sama-sama Widi, malam kita saling kenal. Izin tanya berdasarkan namanya berdasarkan Gimana, Pak? oh enggak ini lagi baca kan panjang soalnya. Oh, oke, sorry. Oke. Oke, jadi gini, sebenarnya kan poin dari CRM itu seperti yang tadi aku tunjukin di awal ya. Sebenarnya kita harus tahu nih purpose-nya dulu,
kita buat CRM itu untuk apa? Untuk build customer looping. Jadi dia repurchase atau istilahnya jadi pelanggan tetapnya kita. Dia bisa beli kembali, nggak cuma sekali doang belinya. Nah, kadang-kadang untuk CRM ini banyak nih metodenya. Salah satunya yang kalau kita familiar ya, kumpulin poin, kadang-kadang juga ada menjadi member dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dengan reward dan poin atau loyalty program itu kita juga istilahnya salah satu bentuk CRM. Tapi kan itu kan mungkin lebih advance ya dibanding kayak tadi cuma broadcast doang. Ini kita udah ngomong yang lebih advance nih. Kalau misalnya udah capable untuk memang ada loyalty poinnya, kita ada pencatatan yang jelas di transaction-nya. Karena untuk kita masukin ke jadi kita loyalty point, kita kan berarti kan harus buat master data, di mana master data ini nggak cuma nama nomor WA doang, tapi juga bisa tahu, oh kalau Felicia yang belakang nomornya ada 3002, ini dia sukanya beli nasi goreng misalnya. Kalau aku tarik tuh datanya dari Januari sampai Desember ini 2023, dia udah beli 20 nasi goreng totalnya selama setahun. Nah, jadi aku bisa filter, itu kan berarti harus ada sistem yang mengcapture transaksinya, di mana di transaksi tersebut harus ditandai sebagai member Felicia yang nomor belakangnya 3002. Kayak gitu. Dan itu lebih advance lagi. Nah, untuk kita nge-trigger dia bisa ngisi tuh, setiap transaksinya dia bisa pakai member, otomatis dia kan harus dikasih, ini ya, kayak contohnya, apa itu program, loyalty program yang lagi, yang udah lama banget, kayak MAP, itu kan kita bisa kumpulin reward, atau credit card BCA, itu kan kita bisa kumpulin poin juga, gitu kan ya. Kalau misalnya MAP kan biasanya sebutin apa? Nomor HP. Nah, kalau ini mungkin kita bilangnya nomor WA, karena kan kita mau nyasaknya di nomor WA, kayak gitu. Nomor WA, nah jadi unique number, ID number-nya itu dari tiap member itu berdasarkan nomor WA-nya. Dan itu berarti kalau misalnya tokonya banyak, itu bisa tuh di, apa namanya, dipakai di semua toko, disambung-sambungin ke semua toko. Nah, kalau misalnya udah capable untuk buat loyalty program yang ada poinnya gitu. Nah, ini lebih jalan tuh, broadcastingnya lebih terarah. Halo Kak Felicia, existing poinnya segini. Nah, kalau poin segini bisa dapat apa, kayak gitu. Nah, itu di tempatnya Loyal, kita juga ada tuh sistem yang integrate. Jadi, itu lebih ke loyalty program ya, loyalty program yang nyambung sama CRM. Jadi untuk maintain datanya itu di CRM, kalau loyalty program itu untuk collect datanya. Otomatis kalau kita ngomong loyalty program kan kita harus capture juga data transaksinya seperti apa gitu. Karena kalau CRM internal itu sebenarnya ada lagi tuh, CRM internal tuh berarti lebih ke, oh mungkin di sini yang dikatain internal itu dibuild secara internal ya. Karena kalau CRM internal tuh ada lagi. Jadi misalnya itu lebih ke B2B sih. Jadi kalau misalnya ada bisnis gitu ya yang punya sales, kayak contohnya, nah salesnya ini pipeline-nya apa aja, nah itu biasanya CRM internal, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Radit. Kalau misalnya mungkin mau diskusi lebih lanjut nanti bisa open mic juga. Ini Pak Sugi, aku udah pakai Kiskas. Oke, Kiskas tuh kalau nggak salah omni-channel ya, Pak Sugi ya. Apakah ini bisa menjadi pelengkap? Belum tidak ada. Selama ini kalau kita mau BC, kita harus approval. Kalau dianggap spam, maka nggak di-approve. Lalu kita nih pakai Google ini, pakai nomor kita, akan di blacklist oleh WA. Mohon pencerahannya. Oke, gini. Kita ngomong dari masalah kalau dianggap spam, maka nggak di-approve. Nah, biasanya kalau di Google sendiri kan untuk masuknya kan cukup mudah ya. Tinggal masukin nomor WA, terus dapat OTP, terus dikonekin, udah bisa broadcast. Nah, kalau yang di Kiskas mungkin yang WA-nya itu memang WA yang harus kalau WA yang biasanya harus ada approval, itu WA-nya memang dia WA-nya nyambung ke Meta. Makanya kadang-kadang mungkin bisa centang hijau dan lain sebagainya. Itu lebih untuk WA seperti itu tuh sebenarnya kurang cocok untuk broadcast. Lebih cocok untuk branding dan secara profesionalitas karena efektivitasnya seperti itu. Kalau kita mau broadcast, in review-nya lama banget.
Jadi istilahnya terlalu lama sampai nanti promonya udah keburu habis, kayak gitu. Nah, makanya kadang-kadang itu aku kasih contoh ya, untuk platform seperti itu kadang-kadang kalau misalnya ada in review, aku tuh punya kasus klien aku tuh kebetulan dia itu sekolah, ya, sekolah. Dia pakai nih produknya sebelum pakai Bubbles ya, dia itu pakai platform lain untuk bantu untuk broadcast. Karena dia ada kebutuhan nih, kan kalau misalnya sekolah open enrollment, dia butuh nge-follow up database-nya mereka. Itu siapa tahu ada anak yang mau masuk tuh. Nah kan kalau kita ngomong anak sekolah kan berarti kan ada copywriting, kita bilang anak sekolah. Nah, tapi karena penditekannya agak sensitif tuh, kalau misalnya copywritingnya sensitif, nah di flag-nya itu human trafficking karena ada kata-kata anak dan ada nominalnya. Maksudnya kan itu kan uang sekolah anak, bukan human trafficking. Nah, kadang-kadang hal-hal itu yang biasanya meresahkan kalau misalnya harus in review, di meta, dan lain sebagainya. Makanya kita butuh satu platform yang lebih ke produktivitas ya. Nah, ini nyambung tuh sama masalah apakah kita akan di blacklist oleh WA. Masalah blacklist dan tidak masalah blacklist atau di banned ini sebenarnya tergantung dari nomor. Kalau kita nih, jadi WA tuh smart. Jadi kalau misalnya kita nomor baru tiba-tiba broadcast ke ratusan nomor, otomatis curiga dong. Ini nomor baru kok tiba-tiba dia ngecat banyak orang. Jadi nggak wajar istilahnya. Tapi kalau memang nomor itu memang dipakai setiap hari, aktif untuk chatting dan lain sebagainya, dan dia broadcastnya juga wajar, itu pasti nggak mungkin sampai ke blacklist gitu. Makanya di tempatnya Bubbles kita ada yang namanya limit harian. Jadi membatasi kita, jadi jangan sampai di luar limit untuk broadcastnya. Jadi supaya nomor WA-nya aman. Seperti itu. Mungkin semoga menjawab ya dari pertanyaannya Pak Sugi. Iya, Pak Sugi mau melanjutkan nih Oh, boleh, untuk boleh. gimana Pak Oh, Sugi? open mic ya. Boleh. Ya, oke. Betul sih, Kiskas kita pakai itu mungkin kalau lihat dari judulnya itu omnichannel. Tapi Hmm. di kita, oh ya ngomong-ngomong, kantor kita itu jualan pendanaan dengan sistem gadai. Ya, Oh, oke. jadi waktu itu kenapa kita pakai Kiskas? Karena pada saat satu nomor ini bisa menerima lebih dari beberapa nomor chatting sekaligus, itu jadi eh, nyaman sekali tuh. Jadi begitu ada masuk, kita langsung deliver ke officer yang satu. Ada chatting lagi, kita hands on ke officer kedua dan officer berikut-berikutnya. Bahkan di level tertentu, kita bisa tahu bahwa, oh ini udah 15 menit nih nggak di-reply. Otomatis si supervisor bisa taking over percakapannya tanpa si eh, orang yang sedang berinteraksi sama kita itu tahu sudah beda orang. Nah, di Kiskas juga disediakan uh, tools untuk broadcasting. Nah, seperti yang tadi Chief Felicia ngomong, benar, mereka itu harus review dari kata-katanya, even though kemarin kita ngerubah satu kata dari Tube Revlon menjadi ISO 27001 yang notabene itu sama, itu teks 1 kali 24 jam tuh baru di-approve. Nah, yang sebetulnya yang saya takutin adalah begini. Kalau saya memakai nomor yang sama, yang sudah terdaftar di Kiskas, yang sudah otomatis juga karena Kiskas itu quote and quote agentnya si Meta ya. Mm-mm. Uh, uh, Pernah nggak ada pengalaman di nomor yang sama seperti ini? Saya broadcast juga memakai toolsnya dari Wubbles, ke blok tuh, atau ke band, atau better pakai nomor lain. Kalau pakai nomor lain, pertanyaan terakhir adalah gini, since dalam broadcasting nanti if kita pakai Wubbles, kan tetap akan menjelaskan nih bahwa ini broadcast dari PT ini loh, Mhm. ini loh. Nah, akankah sistem dari Meta ini membaca bahwa oh this is the same person, the same company, lu melakukan backdoor nih dengan nomor yang lain gitu. Uh, mau sharing dong. Sebetulnya gue mau dengar secara B2B sih sama Wubbles untuk ini untuk presentasi ke kantor, tapi
Di sini dulu ya diskusinya ya. Thank you. Boleh banget. Oke, udah dapat sih gambarannya. Jadi gini, mungkin yang aku mau tanyain dulu nih ke tempatnya Pak Sugi. Eh, untuk Gigis Kasnya sendiri, kemarin mekanismenya dia minta nomor baru yang nggak bisa login di WhatsApp. Is it true? Bener nggak? Jadi nggak bisa di login di WhatsApp biasa, yang nomor yang di Kiskas. Betul. Dia cuma bisa Oke, di dashboard kita di kantor, di komputer. bener. Oke. Itu berarti memang dia daftarin nomornya di Meta. Nah, kalau misalnya di tempatnya Wubes itu kan memang nomor-nomor biasa ya, bukan nomor yang harus nomor baru, jadi existing number pun bisa. Nah, kalau sampai overthinkingnya tadi kan kalau misalnya kita refer di broadcasting itu untuk ada nomornya yang kita daftar di Kiskas, nanti bisa ke Bennett nggak ada indikasi backdoor nggak? Jawabannya sebenarnya kalau di tempatnya kita sih ada juga dia pakai nomor untuk omnichannel, ada juga terus memang nomor untuk productivity yang biasanya digunakan untuk sales and marketing, terus untuk istilahnya broadcast info dan lain sebagainya karena nungguin kalau misalnya di review di Meta keburu lama kayak gitu. Nah, kalau untuk sekarang itu nggak ada kendala sih, Pak Sugi. Dalam arti karena itu kan beda, nggak ada in review. Jadi waktu kita broadcast nggak ada in review di Meta. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau misalnya even kita nge-refer nomor itu nggak ada masalah seperti itu. Untuk masalah broadcastnya ya. Tapi memang kalau misalnya masalah broadcast dalam arti even kita di tempat kita nggak in review, tetap perlu perlu digarisbawahi untuk limit hariannya tuh perlu dilihat. Biasanya kalau limit harian itu eh, jangan sampai nomor yang dipakai broadcast itu cuma broadcast satu arah doang, jadi nggak pernah bales dan lain sebagainya. Itu pasti bakalan juga susah karena kalau misalnya kita nomor itu kalau yang bisa aktif broadcast, otomatis kan dia juga harus dua arah ya, nggak cuma nge-push doang ya, tapi juga dia eh, dapetin chat, terus bales, conversation biasa. Kalau enggak ya memang di-detect as spam, karena cuma satu arah doang, Pak Sugi, kayak gitu. Mungkin ngomongin kalau misalnya nomor broadcast ini, selain broadcast, dia juga sebagai apa. Tapi kalau customer service, tetap ke nomor Kiskas nomor yang udah didaftarin sama Kiskas itu bisa sugih gitu. Oke, aku sorry ya, interrupt lagi. Sebetulnya nomor yang didaftarkan di Kiskas, saya baru ingat itu bukan nomor baru sih. Tapi existing number yang biasanya di-manage manual, lalu setelah kenal Kiskas, akhirnya kita daftarkan dan di quote and quote dihijaukan gitu ya. Jadi udah centang hijau. Nah, eh, saya nggak tahu apakah kalau nomor yang sama saya pakai lagi dengan Wublas, itu bisa. Seandainya bisa, ketakutan saya masih ada tuh karena kalau saya nggak salah baca dalam klausul kerjasama kita dengan si Meta, kalau nomor ini udah keblok nggak bisa dipakai lagi. Nah, akankah Meta melihat bahwa oh nomor ini memang dari Kiskas tidak melakukan broadcasting yang unapproved gitu ya, tetapi nomor ini melakukan broadcasting dengan tools yang lain sehingga eh, ada potensi untuk yang tadi saya bilang quote unquote backdoor sih gitu Oke. yang tadi kepikiran malah sempat apa gue pakai nomor lain gitu ya. Tapi kan dalam broadcast memakai nomor lain dengan toolsnya si Wublas ini kan karena kita legit gitu ya perusahaannya dan diawasi OJK, kita harus selalu sebutkan nama PT-nya kita apa. Nah, akankah Meta juga akan refer bahwa ini kan manusia yang sama nih, yang sebetulnya kita jagain secara compliance-nya, term and condition-nya nggak boleh nih begini gitu loh. Nah, itu yang belum pernah sih kita pakai dual engine gitu ya, atau tandem engine tuh untuk melakukan yang satu kan CRM ini lebih ke arah push, walaupun bisa interaktif, sedangkan Kiskas originally kita pakai untuk bisa Compile. juga si satu nomor untuk let's say 100 officer bisa pakai gitu, dan si nasabah ini cuma chatting ke nomor satu ini tapi bisa dibarengin sekaligus 100 orang berkomunikasi di waktu yang sama tuh. Thank you, thank Benar-benar. Oke, kira kan kalau misalnya dikisahkan kan lebih ke customer service lah kita bisa bilang ya. Tapi nanti kalau misalnya refer pakai Wublas kan lebih gimana caranya kita bisa nge-approach lebih banyak orang. Nah, sebenarnya kalau kasusnya seperti tempatnya Pak Sugi, itu selalu aku refer untuk pakai new number sih. Karena kalau misalnya udah di under meta, setahu aku nggak,
Kalau misalnya nomornya udah nggak bisa di-login di WA biasa, itu berarti nomornya udah milik, istilahnya udah di-verified via WA, jadi nggak bisa di-connect-in ke yang lain. Jadi istilahnya harus di tempatnya Kiskas terus atau platform yang memang connect sama Meta, seperti itu. Jadi kalau tapi nggak perlu khawatir sebenarnya, gampangnya gini, kalau misalnya ada nomor lain yang dia juga quote PT-nya tempatnya Pak Sugi, itu sebenarnya kan bisa juga dibilang sebagai sales representatif. Karena brand yang aku handle pun sebenarnya brand gede gitu kan ya kan, dia kan pakai juga untuk marketing-marketingnya. Jadi itu hal yang sebenarnya bukan masalah besar untuk kita, misalnya dalam copywriting-nya kita broadcast gitu kan ya, itu ada nama company tersebut dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin sampai nyambungnya ke nanti dicabut untuk nomor aslinya dan lain sebagainya, enggak sebenarnya. Karena kan kita bisa sebagai sales representatif, dan yang penting kan sebenarnya dari segi konten yang kita publish itu kan memang kontennya bukan konten hoax dan lain sebagainya kan, bukan menggiring opini yang salah juga. Jadi sah-sah aja, Pak Sugi. Jadi sebenarnya nggak sampai kalau misalnya nanti ada nomor baru yang mengatasnamakan, mungkin ya bisa dibilang itu nanti bisa mempengaruhi nomor yang udah lama yang memang dipakai untuk udah nyambung di Kiskas, udah dipakai untuk membantu istilahnya dari segi customer service dan lain sebagainya, apa mempengaruhi nih, entah itu dari segi apa namanya, performa dari nomornya dan lain sebagainya. Itu nggak pengaruh karena kan itu two different number, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya Pak Sugi gitu. Oke, oke. Terima kasih penjelasannya. Tapi tetap mau tahu tentang Wublas Boleh, lebih jauh sih. Nanti aku japri ya, boleh, kontak ke boleh. saya. Thank you Siap, ya. siap. Thank you. Oke. Oke. Sampai ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung kasih nomor telepon WA di Boleh. kolom chat gitu ya, nanti biar dihubungin dengan adminnya Wublas, atau mungkin dari Wublasnya juga bisa share nomor yang bisa dihubungin. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih, Wublas ini yang aku pribadi juga ingin tanyain. Wublas ini udah dipakai sama siapa aja sih gitu? Oke. Kalau misalnya kita ngomong industri ya, industri paling gampang ini deh, mungkin supaya semua orang tahu ya. Kalau kita ngomong education, jadi Ciputra Group itu salah satu klien kita. Kayak gitu, udah pakai Wublas, udah dari awal tahun sih actually, untuk produk-produk kita udah dipakai sama Ciputra Group. Ciputra Group tuh apa aja? Ya, sekolah-sekolah, universitas, ada juga kan kalau Ciputra Group kan entertain kayak misalnya golf, itu salah satu klien-klien kita. Mungkin supaya gampang ya kan, kalau misalnya kita ngomong brand kayak UMKM, kan nggak semua tahu nih takutnya. Paling gampang kan kalau teman-teman di sini kan mungkin tahu Ciputra Group. Nah, Ciputra Group salah satu kliennya kita itu. Sama ada juga sih, nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, mungkin nanti bisa banget nanti konekkan sama timnya Wublas dan juga timnya Loyal untuk bisa ngomongnya mungkin lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih intens, mau tanya yang lebih detail itu bisa banget di-fitin lah, disesuaiin sama kebutuhan dari punya teman-teman, mau build CRM-nya atau planning-nya ke depan. Mumpung ini kan di akhir tahun ya. Kalau akhir tahun ini biasanya tahun-tahun refleksi, kira-kira di awal tahun strategi kita 2024 apa nih? Apalagi kan 2024 ini banyak perubahan juga ya bakalan terjadi ya. Kalau misalnya di tempatnya kita kayak gitu kan ya. Jadi apa nih strategi yang kita perlu persiapin untuk apa namanya, jaga-jaga nih tahun 2024. Nah, itu kita bisa biasanya di tahun-tahun ini sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang produk, even kayak teman-teman mau konsultasi atau bapak ibu sekalian mau konsultasi masalah segi bisnis, karena kan sebenarnya tempatnya Loyal buat UMKM dan corporate, kita juga handling customer-nya kita bermacam size lah ya, ada yang middle, ada yang corporate, ada yang UMKM juga, jadi nggak perlu takut juga kalau teman-teman di sini ada teman-teman UMKM, feel free untuk connect with us, mau discuss tentang strategi dan lain sebagainya itu juga bisa gitu. Oke, menarik banget. Nah, Bapak Ibu udah gimana? Udah mulai tertarik nih dengan Loyal ya, supaya membuat
pelanggan yang Bapak Ibu punya juga loyal kayak nama perusahaannya loyal sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu semua hal apa yang bisa apa ya enaknya jadi member iCommunity selain kayak contohnya malam hari ini, langsung aja jangan lupa follow Instagramnya iCommunity juga ya. Dan iCommunity ini didukung dengan 3 asosiasi di Indonesia, yaitu Asosiasi Manajemen Indonesia, Asosiasi Lisensi Indonesia, dan Global Entrepreneur Network Indonesia. Oke, lanjut Kak Feli. Nah, ini nih yang tadi tentang surprise yang saya maksud di awal nih, mungkin bisa sekaligus menutup ya, karena tiba-tiba udah jam 9 aja nih, ini Bapak Oke. Ibu betah aja. Nah, boleh nggak dikasih tahu surprise-nya lebih detailnya itu gimana, dapat apa, dan cara penggunaannya gimana sih gitu. Oke, mungkin di tempatnya Tim Loyal di Velgo bisa kirim linknya lagi ya sekali lagi supaya teman-teman bisa buka chatroom juga mungkin supaya lebih gampang gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nanti mau connect, entah itu mau konsultasi atau mau tanya-tanya produk lebih lanjut, itu bisa isi form aja ya yang bakalan di-share sama timnya Loyal di sini. Itu diisi aja formnya. Nanti bakalan dapat chat dari timnya Loyal, customer service-nya Loyal secara direct ke nomor yang udah disubmit di form tersebut. Dan hadiah surprise-nya juga bisa langsung dinikmati ketika reply itu. Bentar. Nah, ini. Lalu teman-teman bisa scan juga di sini, Bapak dan Ibu. Bisa scan juga. Ada dapat free untuk penggunaannya. Nanti kalau untuk mekanismenya supaya mungkin nggak panjang, Bapak Ibu bisa ini ya, Kak Devin nanti bisa caranya kan mungkin ada yang belum paham cara masuknya gimana, nanti bisa dijelasin via WA langsung. Nah, atau ini bisa scan atau klik link yang itu udah ada di chat room di Felicia B ya yang bakalan share. Jadi diklik aja, diisi sekarang, aku tunggu, nanti langsung dapat auto reply-nya dari temen dari digital sih sebenarnya bukan dari teman-teman nih. Tungguin aja teman Loyal bakalan follow up satu-satu nih ke peserta sekalian yang iCommunity di malam hari ini. Oke. Masih ke-mute, Kak Devin. Wah, gimana? Kurang enak apa jadi membernya iCommunity bisa dapat kesempatan tiket gratis, apa ya, token gratis dari Wooblast. Token gratis dari Wooblast dan bisa dicoba. Nanti kalau misalnya mau perpanjang bisa harga bisik-bisik lagi ke Kak Feli nanti gimana. Dan tentu aja seperti yang Kak Feli bilang dari awal, kalau misalnya Loyal akan selalu mendampingi Bapak Ibu agar bisnisnya tetap cuan gitu. Utamanya kalau di iCommunity adalah networking. Dengan networking bisa membantu Bapak Ibu untuk bisnis Bapak Ibu lebih cuan lagi gitu ya. Oke, sebelum menutup boleh nggak kita foto bersama gitu? Meskipun online, tapi kita boleh foto bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, aduh, sebentar. Oh, oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Feli dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Semoga nanti, oh, wait. Oh ya, saya langsung dibisikin ini sama adminnya, maaf Bapak Ibu jangan keluar dulu. Kak, sorry banget ini ya, kita ada slide terakhir promo token. Yang promonya yang hal terpenting malah belum tersampaikan. Oke, boleh. Slide terakhir tentang promo yang dimiliki Wooblast apa nih, Kak? Oke, tadi lupa ke skip ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini bisa klaim promonya. Khusus ini adalah price list teman-teman iCommunity bisa klaim affordable, yang lebih affordable dibanding rate-nya kita pada umumnya. Jadi nanti kalau misalnya mungkin ke skip, udah keburu live, gak apa-apa. Nanti bisa yang udah isi formnya aman, nanti kita bisa follow up lebih lanjut ya.
Bapak dan Ibu sekalian. Oke, promo loyal bareng iCommunity. Langsung aja paketnya ada Gold, Silver, Bronze. Nanti langsung di share sama Kak Feli di WhatsApp Bapak Ibu kalau masih pengen kepo gitu ya. Oke, thank you so much Kak Feli udah hadir malam hari ini. Thank you so much juga iCommunity sama teman-teman iCommunity hari ini berdaging banget ya pertanyaannya. Ini seru-seru banget. Oke, nanti jangan lupa bisa lihat langsung di YouTube iCommunity kalau ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, thank you everyone.